Halo Sobat Perempuan, perkenalkan aku Rahmi dan selamat datang di Catatan Perempuan. Oke, senang banget hari ini bisa ketemu lagi dengan para sobat perempuan di luar sana. Di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu atau fenomena yang lagi hype di media sosial. Mungkin aku bakal ngebuka podcast ini dengan pertanyaan, pernah nggak sih kalian disebut orang have sama teman-teman kalian ketika baru beres belanja atau posting-posting makanan enak di media sosial? Kayaknya istilah orang have itu jadi fenomena yang cukup hype banget di media sosial gitu, dan kayaknya apa-apa yang posting orang lagi ngapain tiba-tiba orang bilang orang have, padahal kan mungkin we don't know apa yang terjadi dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi di episode kali ini aku bakal ngebahas lebih dalam tentang fenomena orang have dengan orang expert tentunya. Jadi episode kali ini aku ditemani dengan seorang psikolog. Mari kita berkenalan dengan Teh Faina Savitri. Halo, salam kenal. Saya Faida Savitri. Terima kasih Mbak Rahmi sudah ngundang ke sini. Selamat datang Teh Faina di Catatan Mhm. Perempuan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Dengan senang hati. Apa kabar Teteh? Hari ini alhamdulillah sehat, secara fisik, mudah-mudahan secara mental juga oke ya. Jadi kita bisa bicara di sini ngobrol-ngobrol. Sekarang kesibukannya apa nih Teh Faina? Sebelum kita ngebahas soal hal-hal fenomena media sosial yang tadi aku sebutin tuh di awal. Sekarang lagi Mhm. sibuk apa Teh Fai? Kalau dibilang kesibukan, perempuan tuh punya banyak peran ya Teh, gitu. Jadi selain profesi sebagai psikolog, juga berperan sebagai ibu, sebagai istri, itu juga suatu kesibukan yang harus di-manage dengan baik. Terus kemudian selain sekarang itu berhadapan langsung dengan klien, baik itu personal ataupun, corporate, ataupun juga sekolah gitu ya, institusi dan sebagainya, saya juga mulai nih di area media sosial. Jadi Oke. kayaknya lumayan relate ya dengan pembahasan hari ini yang Hari ini. di-share sedikit oleh Mbak Rahmi. Karena ya di media sosial banyak fenomena yang bisa kita bahas tentu Betul. saja, begitu. Nah, sebelum tadi kita membahas lebih dalam lagi nih soal tadi yang aku sebutin orang have ini, sebenarnya Teh Mhm. Faina pernah nggak sih disebut orang have di sama netizen di media sosial atau mungkin sama orang-orang terdekatnya? Terus terang kalau saya sih nggak pernah ya. Mungkin lingkungan saya juga, nggak Gen Z banget ya. Hmm, Atau konten-kontennya ya banyaknya kan pembahasannya area edukasi, betul. psikologi. Jadi Oke. memang, mungkin tidak banyak terlalu mengekspos lifestyle atau mungkin pilihan-pilihan, dalam berbelanja gitu ya. Jadi belum pernah sih, tapi saya paham gitu ya, kenapa jadi marak nih. Iya betul, sekarang tuh kan lagi hype banget fenomena orang have di media sosial, Mhm. di mata seorang psikolog, di kacamata seorang psikolog gitu ya. Sebenarnya, fenomena orang have itu tuh apa sih Teh sebenarnya? Oke, kalau dilihat dari media sosial nih yang beredar kan kayaknya itu tuh sebuah istilah casual ya, anak muda zaman sekarang lah ya, Hmm, kekiniannya gitu. Kalau ngomong orang yang punya kelebihan di area finansial tuh kayaknya have banget gitu. Ya itu perbedaan istilah aja sih, mungkin zaman dulu ada apa ya, orang borju, oh iya bener, ketahuan ya borju. ini angkatannya gitu. Orang have, jadi itu perbincangan casual sebetulnya. Dan kalau kita lihat karena biasanya itu istilahnya ada di media sosial, tentu Mhm. saja yang dilihat yang secara visual lah ya, gitu. Ah, Jadi kalau misalnya kita lihat ada seseorang yang, wah kayaknya keren banget bisa beli mobil baru, wah have hmm, banget nih hmm. gitu ya. Mungkin itu ya fenomena yang terjadi dengan istilah have itu. Ah, oke, kenapa sih Teh, si fenomena orang have ini tuh jadi viral dan rasa-rasanya jadi relate sama anak-anak Gen Z gitu? Apakah Mmm. karena banyaknya konten-konten flexing di media sosial gitu, sehingga mereka tuh ngerasa, "Oke." Iya, sebetulnya kan kalau lihat perjalanan media sosial kan memang di era-era awal tuh banyak banget yang, punya metode flexing lah ya istilahnya dengan segala
kepemilikan ya, harta benda Hmm, gitu ya, diposting dan segala macam. Mungkin sekarang juga masih ada, tapi kalau sekarang sih dilihatnya cukup beragam. oke. Ya nggak sih, Iya betul Teh? sih. Ada yang sharing tentang olahraga dan segala Hmm. macam gitu. Nah, tapi memang tidak dipungkiri di budaya kita tuh seneng banget ngelihat yang flexing Ah, ya, kebanyakan orang tanpa disadari gitu. oke. Jadi itu, ada permintaan, nah jadi banyaklah di-share juga orang-orang kayaknya seneng Oh. nih kalau flexing gitu. Nah ini sih sebetulnya, pinter-pinter kita lah, namanya media sosial tuh sebetulnya bentuknya kan netral ya. Mhm. Tinggal kita nih gimana sebagai Oh. penggunanya gimana mencermati dan melihat itu semua. Nah, kan dengan fenomena ini tuh ternyata secara tidak langsung ya Teh, Mhm, dengan konten-konten menunjukkan kekayaan gitu ya, menunjukkan bahwa aku tuh lebih baik daripada kalian, kadang seperti itu ya, oke. malah menjadi simbol, eee, simbol utama bahwa, oh ya ini tuh orang yang simbol status gitu, simbol status seseorang. Mhm, Oh ya dia tuh ya orang have, dia punya gitu. mhm, Kenapa sih itu berubah gitu? Padahal kan kalau misalnya kita berkaca pada zaman dahulu tuh kayaknya, dulu tuh kalau pendidikannya bagus, oke. doktor S3 tuh jadi kayak, wah orang tuh wow gitu, atau misalnya Mhm, dia punya jabatan tertentu di perusahaan, itu menjadi mhm, suatu hal yang wow gitu. Tapi sekarang mhm, malah merujuk pada, ya itu, kekayaan. Apa mmm. sih yang bergeser? Ya, ketika melihat, seseorang ya, kesuksesan seseorang kan, sebetulnya banyak faktor Mhm, dan itu juga masing-masing orang tuh punya panduannya sendiri-sendiri, orang sukses itu seperti apa sih, gitu. Kalau misalnya yang ternyata kelihatannya itu bentuknya adalah secara kepemilikan barang, finansial, dan segala macam, mungkin itu kan mudah dilihat, iya gitu iya. ya. Kalau misalnya, tentang kepintaran dan segala macam itu kan nggak semua orang juga ada di media sosial gitu, karena bentuknya sih, foto, video, jadi sangat mudah meng-capture apa yang dia pakai, apa yang dia Mhm, gunakan gitu. Jadi memang lebih mudah meng-capture hal itu. Tapi kalau misalnya secara umum sih saya rasa semua, yang melihat di media sosial harusnya sih sudah next step ya bahwa tidak jadi utama gitu ya, bahwa ngelihat seseorang sukses tuh hanya dari kebendaan, dari harta gitu. Banyak juga sih, sekarang yang kritis sebetulnya loh, Teh. oke, iya sih, Mhm. setuju sih Teh, banyak orang-orang kritis sebenarnya, Iya. cuman memang lebih banyak pasarnya Iya iya iya. orang yang memang senang mungkin melihat, wah kebahagiaan orang lain gitu. Mmm. Tapi sebenarnya kalau di mata psikolog tuh bahagia itu apa sih Teh? Karena kan, eee, ada orang yang mungkin senang flexing gitu ya, tapi dia dia terlihat Mhm. bahagia melihat dia bisa beli ini, beli itu. Mhm. Sebenarnya tuh validasi seseorang itu tuh bahagia tuh gimana sih Teh gitu? Bahagia itu kan perasaan ya. Hmm, Sebetulnya perasaan hanya dimiliki diri sendiri gitu, jadi itu nggak bisa bohong. Gitu. Kita dengerin aja diri sendiri, "Aku tuh udah bahagia belum? Aku tuh nyaman nggak dengan apa yang aku lakukan? Apa yang aku punya bikin aku bahagia nggak?" Gitu. Jadi jawabannya cuman ada di diri sendiri, gitu. Nggak butuh validasi orang lain sebetulnya, kalau kita udah ngerasa aman, nyaman, dan memang apa yang kita lakukan tuh punya tujuan, gitu. Kalau hanya melihat, kebahagiaan itu dapat validasi terutama di media sosial apa sih, misalnya banyak likes gitu hmm, ya, banyak yang kalau live tuh ada yang tap love gitu atau mhm, yang komen. Nah itu kan semua bentuknya semu oke. ya, yang nge-love juga kita nggak tahu dia tuh udah paham belum apa yang mau kita sampaikan di foto itu, di video itu, belum tentu. Barangkali love-nya karena hal-hal lainnya gitu kan. Jadi menurut saya kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan diri sendiri dan itu nggak akan bohong. Rasanya tuh kayak Mmm, ya berbunga-bunga, melakukan hal apapun tuh jadi lebih semangat, lebih passion gitu. kenapa saat ini persepsi bahagia atau Mhm, berhasil itu hanya dilihat dari apa yang lewat di feed media sosial? Dan hal itu tuh jadi menciptakan mhm. standar kehidupan
di orang-orang. Oh, standar kehidupan yang baik tuh seperti A, seperti B, seperti C. Nah, setelah itu bagaimana menurut kacamata psikolog? Kalau melihat zaman dulu kan kita tuh sebetulnya juga melihat role model. Mhm, Nah sekarang role modelnya tuh banyak sekali di media betul. sosial gitu. Jadi kita menonton gitu. Kita punya banyak pilihan mana nih yang kita anggap sukses, berhasil dan sebagainya gitu. Itu tergantung algoritma kita juga sih ya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita punya value sendiri yang kita yakini itu betul atau misalnya sudah di apa ya namanya, ditanamkan oleh keluarga, agama dan segala macam, biasanya yang kita lihat itu hanya referensi aja. Iya sih ya. Ya nggak Mhm, sih? Gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya orang tua kita tuh menyampaikan, "Ayah, ibu pengen deh kamu sukses." mmm, Apa sih bentuk sukses misalnya ya? Sukses itu berarti bisa memenuhi tanggung jawab pendidikan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kamu punya wawasan dan segala macam. Nah, jadi dia akan juga mencari role model yang seperti itu, oke. gitu. Karena core value-nya di situ, gitu. Mmm, Barangkali, follow-nya tuh, wah yang berhasil sekolah sampai, luar biasa banyak prestasinya, atau ke luar negeri, atau lomba debat dan segala macam, gitu. Nah itu, kalau kita udah punya pijakan. oke. Nah kalau belum punya, kita tuh kayak scanning kan di media sosial, aku mau ngikutin yang mana nih, gitu. Apalagi kesuksesannya itu kadang-kadang dilihatnya hanya bentuknya materi. Mmm, Ya kan? Misalnya gini, oh seberapa banyak orang disukai di media sosial ternyata menghasilkan uang, mhm. dan uang itu bisa banyak gitu. Ah, ya udah saya seperti itu aja gitu. Padahal mungkin, yang dijadikan kebahagiaan diri sendiri beda lagi Iya iya iya. gitu. Jadi harus ditemukan dulu kebahagiaan diri sendiri, value kita, baru kita lihat. Jadi kita tuh, bijak gitu, nggak terlalu lihat A, lihat B, ingin ingin C gitu ya, Iya. terombang-ambing gitu, sehingga blur, Mmm, value kita blur di kehidupan nyata. iya iya. Nah, mungkin ini juga relate sih sama banyak orang nih, Teh. Karena kan Mhm, kadang kalau kita lihat di media sosial, kadang tuh suka kita nggak sadar iya, bahwa, "Oh, kok dia bisa ya, saya nggak bisa." oke, Jadi mungkin ada 2 tipe nih, Teh. Ada orang yang mungkin ketika nonton konten-konten tersebut tuh akan merasa, "Wah, keren nih orang," dan cuma mhm cukup, ya udah suka aja. Tapi mhm, mungkin ada juga yang orang yang akan melihat itu adalah sebagai jadi mengkerdilkan diri gitu loh, Teh, kayak, iya, "Kok dia bisa sih, saya nggak mhm bisa?" mhm Gitu. mhm, Atau mungkin khususnya untuk buat sobat perempuan nih, mungkin pernah relate juga lagi scrolling-scrolling di media sosial, terus ngelihat temennya misalnya, "Oh, kok teman aku udah jalan-jalan ke luar negeri aja ya, aku belum." Atau sesimpel, "Kok yang lain sudah menikah, aku belum." Gitu. mhm, Nggak usah ngomongin soal harta aja deh, tapi juga kehidupan juga, kayak misalnya, "Oh, kok dia udah punya anak, aku belum. iya, Oh, dia udah lulus, aku belum." Gitu mmm, ya. Dan memunculkan Eee, perbandingan terhadap diri sendiri. Nah, kenapa sih perasaan itu bisa muncul, Teh, perbandingan-perbandingan terhadap diri sendiri dan orang lain tuh muncul gitu? membandingkan diri sendiri sama orang lain tuh ya sangat wajar ya, wajar adanya gitu kan, kita juga bisa melihat kehidupan orang lain. Nah, tapi kalau ternyata kitanya lagi-lagi kenal sama diri sendiri, kenal sama tujuan diri sendiri, kita tuh bisa jauh lebih fokus, Mmm, gitu. Kita tahu start kita di mana, mungkin orang lain nggak sama startnya, gitu mmm, ya. Terus kemudian, kelebihan yang kita punya, itu juga berbeda sama orang lain, iya. gitu. Yang bikin kita jadi insecure di media sosial, karena kitanya juga nggak kenal sama diri sendiri. Oh, Jadi, kita kan nggak punya panduan nih bahwa diri kita tuh seperti apa, ngelihat yang ini kok lebih sukses, yang ini udah berkeluarga, yang ini udah begini begitu ya. Nah, karena kitanya nggak kenal sama diri sendiri. Kalau kita kenal sama diri sendiri, sebetulnya tuh saya tuh siapa secara as a person gitu ya. Terus, goal saya apa, start saya di mana, itu jauh lebih nyaman dengan dirinya sendiri, tidak mengkerdilkan diri sendiri. Jadi memang nggak bisa terlalu disalahkan,
pembandingnya, tapi justru diri kitanya sendiri gitu ya. Mmm. Kita tuh siap nggak sih melihat perbedaan-perbedaan. Mhm. Sayangnya, di era digital ini perempuan juga seringkali mengkritisi sesama perempuan, itu yang jadi, highlight juga Iya iya betul. gitu. Mhm. Makanya jadi ada, apa namanya, hashtag ya, woman support woman Mhm. gitu. Karena banyak juga yang, bukan mengkoreksi ya, merespon pilihan-pilihan perempuan lain yang berbeda dengan dirinya. Oh, iya iya iya. Gitu, "Kok kamu milih seperti ini sih, jadi, perempuan bekerja di luar rumah, kamu nggak kasihan sama anaknya?" Gitu. Atau pilihan-pilihan lain gitu. Jadi banyak, antar sesama perempuan juga cukup, banyak mengkritik yang kurang membangun ya. Mmm. Menurut saya itu jadi PR kita sama-sama sih. Iya ya perempuan, ayo perempuan-perempuan, kita harusnya woman support woman ya Iya, seharusnya ya kalau terutama betul. kalau di media sosial. Mhm. Nah kalau saya ternyata banyak teh kalau saya lihat nih media sosial, apakah konten-konten yang menunjukkan dirinya sendiri itu Mhm. adalah bentuk kehausan validasi atau memang, dan apakah kebutuhan akan validasi itu tuh harus kita tunjukkan Mhm. atau gimana ya Teh ya, kalau saya berkaca di media sosial, Mmm. haus akan validasi itu baik atau jelek nggak sih Teh? Mmm. Kalau kita udah nyaman sama diri sendiri, seharusnya nggak tergantung validasi orang lain, gitu. Validasi diri sendiri aja, gitu. Karena kita yang paling tahu. Jadi kayak, ih keren banget kita punya start di sini, terus berusaha, terus mencapai tujuan, gitu. Itu yang utama validasi diri sendiri. Validasi orang lain sebetulnya penting juga, tapi terutama validasi orang sekeliling. Karena Mmm. mereka tahu persis bagaimana kita berjalan, berproses, dan segala macam. Untuk di luar sana ya bonus aja ya, kalau misalkan ada orang yang mengapresiasi, oh sangat terima kasih gitu. Tapi kalau ternyata nggak terlalu di-notice, ya sudah, kita yang, bahagia terhadap diri sendiri dan prosesnya dengan orang-orang sekeliling. Oke. Itu yang, jadi catatan buat kita, jadi nggak nunggu validasi dari orang lain untuk ngerasa berharga, gitu. Nah, tapi memang karena di media sosial itu ada fitur-fiturnya gitu, jadi sangat kelihatan berapa orang sih yang suka postingan aku gitu ya, berapa orang yang komentar, berapa orang yang ngajak ngobrol dan segala macam. Jadinya itu suatu, kadang-kadang kesenangan tersendiri gitu ya, seneng kan, siapa sih yang nggak seneng disukai orang lain Mmm. gitu. Tapi kadang-kadang kita terjebak hanya melihat bahwa, keberhasilan kita tuh dilihat dari validasi orang lain, apalagi di dunia maya gitu. Kita Tap harus cek di dunia nyata Gimana loh, sih Teh? itu lebih nyata. Tapi jujur waktu pas awal-awal media sosial itu ada terutama di Instagram ya, waktu saya masuk ke Instagram itu, jadi kayak merasa gimana gitu Teh kalau saya yang like-nya banyak dan Mhm, perasaan agak sedikit, kok kenapa ya ketika mhm, like-nya itu sedikit gitu. mhm, Jadi itu mungkin balik lagi ke diri sendiri ya, bagaimana saya cara mengatur saya melihat media sosial itu sendiri kali ya Teh ya. mmm. Tapi harus dibedakan juga Teh. Jadi curhat saya. Iya. Karena ada yang di media sosial itu kan, menjadi suatu, apa namanya, pekerjaan. Mmm. Nah, jadi kekhawatirannya berbeda nih, Oh, iya sih, ya ya ya. kan. Jadi tadi, kok kayaknya ingin menampilkan diri banget dan segala macam, terus sangat melihat view dan segala macam, ya untuk orang yang bekerja dan memonetisasi itu sangat penting ya, Mmm. karena terkait dengan penghasilan dan segala macam, gitu. Nah, untuk, personal-personal, eee, yang kita share ya untuk teman-teman dan segala macam, ya harusnya jangan dibandingkan dengan yang memang mereka bekerja di Iya, bekerja situ di situ. ya, akan berbeda pressure-nya dan sistemnya, mereka banyak timnya dan segala Betul. macam gitu. Jadi pembandingnya tuh yang sama gitu ya, kalau bisa yang agak agak seimbang Ah, iya iya. Iya gitu. tuh pas awal-awal media sosial tuh ya kayaknya tuh menggebu-gebu banget nyari likes orang-orang yang notabene padahal ngapain kalau dipikir-pikir ya, ngapain gitu. Terus juga mungkin karena dengan ada fenomenanya orang have dan sebagainya itu, Mhm, mungkin kan jadi standar kehidupan seseorang itu agak berubah nih, terutama di mhm, media sosial. Dan kadang ada aja orang yang memaksakan diri nih Teh, mhm. eee, mungkin istilahnya sobat perempuan tahu BPJS? Singkatan dari budget pas-pasan jiwa sosialita gitu. Akhirnya muncul fenomena itu juga gitu.
Hal itu tuh apa sih Teh? Pola pikirkah yang harus diubah atau apakah itu Hmm. terhadap orang-orang yang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita karena ingin dilihat sempurna gitu di media sosial atau oh dia mah orang have gitu kalau balik lagi ke kata-kata orang have itu. Oke, mungkin ini harus kita luruskan bersama-sama ya. Jadi sekalian deh ya, bahas bahwa sebetulnya kalau kita ingat keberhargaan diri itu, jangan dikaitkan dengan sesuatu hal yang bisa hilang kapan aja. Contohnya harta, benda, jabatan, posisi, Mmm. itu kan hilang kapan saja. Nah, ketika kita tidak, mengkoneksikan harga diri dengan yang bisa hilang tadi, kita tuh akan firm. Mmm. Misalnya, saya tuh berharga kalau saya punya kepribadian yang bisa menghargai orang lain. Itu tuh adanya di dalam diri, Mmm. gitu. Jadi kita nggak sibuk untuk, memenuhi yang tadi aksesoris tadi, gitu. Tapi memang sebagian orang karena nggak ngerasa dirinya berharga, jadi butuh sesuatu hal tempelan tadi, Ah, aksesoris tadi. Untuk bisa bersaing dengan A, kayaknya saya juga harus punya tas yang cantik ini, yang limited mmm, edition gitu ya. Untuk bisa dihargai orang, saya juga harus punya badan yang wah kayak gimana oke, banget ya. Lagi hitsnya olahraga ini, ikutan. ikutan gitu. Kalau untuk kebaikan untuk diri kita sendiri ya bagus, tapi jangan memaksakan Tuh, ya. jangan memaksakan. Karena mau sampai kapan? Nanti akan hilang dengan sendirinya nggak sih, Teh? Iya, itu suatu hal yang bisa hilang tuh, perifer lah ya, perifer gitu. Dan kita ngerasanya orang lain menghargai kita dari situ, padahal enggak juga sih sebetulnya. Seharusnya ya kalau orang yang udah ya tumbuh dewasa mah kan, eee, koneksi sama orang lain tuh nggak terbatas barang, jabatan, Ya. dan segala macam. Justru pribadi, wawasan, attitude itu jauh lebih bermakna gitu. Bagaimana membedakan antara ingin berkembang atau Mhm. merasa harus mengejar kehidupan orang lain? Oke. Satu yang pasti mengejar kehidupan orang lain tidak akan pernah bisa, Oke. ya, karena startnya berbeda, lingkungannya berbeda, orangnya pun berbeda. Itu yang harus ada di mindset kita, ya, itu nggak akan pernah bisa. Tapi sebagai sosok inspiratif ya boleh, Mmm. gitu ya. Bagaimana kita ingin berproses juga. Kalau misalnya kita kenal sosoknya atau bisa di-research, coba research bagaimana proses, gitu. Jadi jangan hasilnya, Mmm. gitu. Kenapa? Kalau kita tahu proses, kita tuh bisa berupaya mengikuti proses-proses yang baik, gitu kan. Oh, dia bermulanya seperti ini, dia belajarnya seperti ini, dia berusahanya seperti ini. Kitanya juga akan lebih punya dorongan untuk berupaya dibandingkan hanya lihat hasil. Saya mau ke titik itu ya, gitu. Padahal mungkin kita nggak tahu prosesnya seperti Mmm. apa. Makanya di media sosial itu jadi punya blind spot Mmm. gitu ya. Kalau tokoh inspiratif kalau bisa kita temukan di lingkungan sekitar kan lebih enak tuh bisa tanya jawab langsung gitu Iya. ya. Gimana sih caranya dapat peluang ini? Gimana sih caranya belajar ini? Dan segala macam. Karena ya yang di media sosial banyak blind spot yang nggak kita tahu. Orang lihatnya hasil aja ya, Teh, ya, Iya, karena tanpa kan melihat kalau proses proses. panjang ya. Video aja cuma 1 menit ya Betul kan. betul betul betul. Padahal proses syutingnya panjang kan. Nah itu nggak kelihatan. Oke, dari banyak hal yang tadi kita udah obrolin nih Teh, tentang Mhm. fenomena media sosial. Aku sebagai perempuan kadang melihat media sosial ini menjadi, ruang yang memberikan standar terlalu tinggi, Mmm. terutama untuk perempuan itu sendiri. Kayaknya tuh sekarang tuh kalau di media sosial tuh perempuan tuh kalau nggak, belum nikah setidaknya dia harus independen secara finansial, Mhm. atau kalau sudah menikah dia menjadi istri yang wah gitu ya, standar-standar, TikTok gitu ya. Kalau sudah punya anak, terus ya standar menjadi seorang ibu gitu ya, standar Mhm. media sosial. Nah, kenapa sih Teh kalau saya di media sosial atau tidak hanya di media sosial, kadang di kehidupan juga rasa-rasanya tuh perempuan tuh selalu dituntut untuk menjadi lebih, standar kecantikannya tuh ada tuh harus kayak Barbie kalau zaman dulu tuh ya. Iya Kenapa iya sih iya. perempuan tuh selalu harus punya standar yang lebih dan kayak tuh harus semua bisa?
Hmm. Padahal pada kenyataannya nggak harus semua bisa, tentu saja kesempurnaan tidak mungkin terjadi ya Teh, gitu. Sekarang media sosial jadinya tambah banyak pembandingnya sih. Mhm. Kalau dulu kita di dunia nyata kan sekeliling aja, teman-teman sepermainan gitu, teman di lingkungan sekitar. Nah sekarang di dunia digital itu kita bisa membandingkan dengan lintas negara. Pokoknya segala macam, jadinya kitanya kadang-kadang overload juga ya gitu melihat, standar-standar tersebut. Yang pertama kita harus, baik-baiklah sama diri sendiri. Sayang diri sendiri, terima kasih gitu ya. Iya, karena kalau kita nggak, kasih ulas asih lah ya istilahnya kayak sayang sama diri sendiri, kita tuh bisa mengkerdilkan diri kita ketika membandingkan orang-orang yang berbeda gitu. Padahal di media sosial yang kita lihat, bagus, itu kan kita lihatnya hanya secuplik kehidupannya. Coba deh duduk bareng ngobrol, pasti perspektifnya akan berbeda bahwa, oh semua orang tuh berjuang, semua orang punya titik-titik sukses beda-beda, semua orang punya privilege beda-beda, gitu kan. Kita ngelihatnya bahwa, oh kita sendiri nih yang rasanya masih kurang cantik, masih kurang kaya, masih kurang independen, mengarahnya tuh kepada mereka yang lebih-lebih, Mhm. gitu. Kita nggak sadar bahwa barangkali mereka juga melihat kita, enak ya ada keluangan waktu, punya ritme hidup yang aman, tentram, dan segala macam. Itu tuh akan selalu ada sebetulnya. Makanya sayang-sayang sama diri sendiri, melihat orang lain boleh tapi secukupnya aja, lebih fair membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Itu Mmm. akan ada motivasi untuk berkembang, gitu. Jadi minimal hari ini lebih baik nggak sih dari saya kemarin, gitu. Kalau lebih baik, wah keren banget. Nah itu jauh lebih fair dan bahagianya tuh dapet, nyaman gitu. Karena kita punya standar sendiri, Mmm. tidak, terlalu terpengaruh dengan standar-standar orang lain gitu. Nah kita juga jangan terlalu, banyak meng-approve juga standar-standar di luar sana gitu. Karena kita nggak bisa ngatur perilaku orang lain ya di media sosial, yang bisa kita atur adalah sikap kita. Kalau kita nggak terlalu meng-approve misalnya dengan, membatasi algoritma kita, ya kita kan jadi lebih sehat ya melihat, hal-hal yang memang menginspirasi kita, gitu. Kita punya kendali itu kok di media sosial. Ya nggak sih? Ada Iya betul, fitur-fiturnya kan? iya. Bisa membatasi diri gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Mhm. Walaupun standar, eee, bener nggak sih Teh kalau melihat sekarang tuh ya bahwa standar perempuan ideal Mhm. tuh terciptanya melalui media sosial? Mmm. Karena banyak yang dilihat aja sih sebetulnya Eee, ya. Mungkin, yang laki-laki juga jadi punya standar standar media sosial yang juga banyak mmm, gitu. Mungkin dulu juga ada tapi tidak terpapar secara nyata, secara langsung gitu. Kitanya sendiri sih yang punya kendali buat, apakah kita mengikuti standar pada umumnya atau yang memang kita butuhkan gitu. Karena kalau misalnya kita punya standar diri sendiri, kita tuh fokus tuh sebetulnya. Aku tuh pengen jadi orang yang seperti ini, perempuan yang begini gitu. Aku mengejar seperti ini. Saya lagi proses berkembang. Itu kitanya akan menilai diri kita lebih positif, lebih berharga, lebih sayang sama diri sendiri, baru bisa menyayangi orang lain gitu. oke Teh, mungkin, Teh Faina pernah nggak sih ketemu atau nggak ada kliennya, Mhm, misalnya dia tuh jadi merasa, kerdil gitu, dan mhm. apa dampaknya pada diri dia sendiri? Banyak ya insecure karena media Iya, sosial insecure karena ya, media sosial. karena belum mencapai A, B, C, Mhm, apalagi nontonnya sebelum tidur, lagi masa-masa galau, iya, scrolling terus 1 jam, 2 jam, tidak bertujuan sebetulnya ya, tapi yang dilihat adalah mungkin orang-orang yang menurut, dia kok punya pencapaian yang lebih lebih iya, lebih gitu. Ah, ada yang sampai, ngerasa dirinya bukan siapa-siapa, oh, nggak bisa berdaya, nggak berharga gitu. Tapi kebanyakan itu tadi, ketika dia merasa insecure dengan sekeliling, biasanya tuh dia belum kenal sama diri sendiri. Ketika mmm, digali apa sih yang ada di dalam diri sendiri, dia baru sadar, "Oh iya ya ada kapasitas yang aku punya." mmm, Karena kan
adil ya, semua orang tuh dititipin masing-masing, bakatnya beda-beda, kepintarannya juga beragam di area mana gitu. Nah itu makanya sering-sering untuk self awareness gitu, datang ke psikolog ada kok yang, "Mbak saya mau tahu tentang diri saya sendiri." Gitu. Oh. Jadi Mhm. memang balik lagi, emang orang-orang tuh, terutama kita perempuan tuh harus menyadari bahwa kita tuh berharga. Kita Yes. tuh harus menyayangi diri kita sendiri, kita Mhm. berharga, kita spesial gitu ya. Tadi kan Teh Faina sempat nyinggung soal self awareness gitu ya. Iya, Ketika di media sosial tuh banyak menampilkan kebahagiaan, kita juga harusnya menyadari bahwa diri kita juga berharga. betul. Nah, kita lihat lagi media sosial. Mhm. Kadang media sosial itu kan, banyak menunjukkan kebahagiaan-kebahagiaan orang lain nih Teh. Mhm. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa di balik kebahagiaan itu pasti ada hal yang kita tidak ketahui. Dan kalau misalkan melihat data yang ada, sebenarnya kan fenomena atau ketidakbahagiaan itu kan mana mungkin sih orang nunjukin ketidakbahagiaan di depan Iya, kamera, betul. gitu kan ya. Dan kalau ngelihat sekarang ini kekerasan pun atau KDRT pun kalau misalnya kita ngelihat di media sosial, contoh-contohnya mungkin sobat perempuan pasti tahu adalah influencer yang dia nunjukin konten misalnya, rumah tangganya happy, couple goals gitu ya. Mhm. Tapi tiba-tiba dia kemudian ngabarin kalau dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, data resmi dari Komnas Perempuan aja menunjukkan bahwa tren memprihatinkan terkait kekerasan perempuan itu sendiri. Mhm mhm. Nah, sebagai seorang psikolog ya, Mhm. bagaimana sih cara perempuan bisa menyuarakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri Mhm. tanpa berpura-pura gitu? Oke. Sebetulnya di media sosial memang, akan ditampilkan hal-hal yang baik-baik saja, itu secara ya natural ya Ya, gitu. Kita mana sih ngelihat ketika kita lagi terpuruk, meskipun ada beberapa, akun-akun yang berani gitu ya menampilkan, kelemahannya atau mhm, kesedihannya dan segala macam. Tapi menurut saya bagi sebagian orang, lebih banyak senang tuh mengabarkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dan segala macam. Nah, kalau terkait tadi misalnya contoh ada pasangan suami istri yang di konten-kontennya tuh bahagia mhm, gitu, ternyata ada sisi kekerasan. Itu memang, mungkin saja terjadi gitu ya bagi, orang-orang di luar sana gitu, siapapun bisa terkena hal tersebut gitu. Cuma mungkin jadinya beban bagi orang tersebut untuk memberitakan ada hal-hal di luar kebahagiaan gitu. Ya kita berasumsi baik bahwa memang seru juga gitu ya kehidupannya sehingga dijadikan konten, tapi ada hal-hal yang mengerikan itu ya, ternyata ada mmm, kekerasan dan segala macam atau barangkali baru sekarang terjadi gitu. Kita di media sosial ketika melihat hal tersebut harus segera untuk mensupport gitu supaya jadi, support sosial mmm, gitu ya. Jadi jangan, ditambah-tambah dengan narasi, "Oh berarti kemarin acting ya?" mmm, Gitu kayak, "Wah bohong banget nih couple goals, setting-an berarti setiap hari," dan segala macam. Itu kan tidak punya empati gitu kan, karena bisa aja terjadi oleh, terjadi dengan siapapun gitu. Justru harus cepet-cepet support. Kenapa perempuan juga sulit untuk mengutarakan karena tadi ada stigma negatif. oh, Misalnya, "Kenapa diem saja?" Gitu ya, padahal diem saja tuh ya karena takut, tidak disupport, mhm, disalahkan misalnya, "Oh iya kamunya sih sibuk," misalnya kan ada seperti itu, atau "Kamunya kurang, memperhatikan suami," dan segala macam. mhm, Ada pertanyaan-pertanyaan itu di depan. oh, Padahal kita belum tahu keseluruhan cerita, ceritanya gitu. Jadi, kalau misalnya kita bisa membudayakan, mensupport para korban perempuan, itu barangkali lebih cepat, para korban-korban ini untuk melapor. Tapi memang, tidak ada kewajiban untuk menampilkan di media sosial. Laporlah pada instansi-instansi yang memang bisa menangani dan menghandle itu semua mhm, gitu ya. Nggak harus juga,
di-share ke media sosial itu sih sebuah hak ya, mau di-share atau tidak gitu. Oke, mungkin ini di luar dari pembahasan media sosial Teh, Mhm. tapi pengen nanya karena penasaran. Kenapa sih kekerasan terhadap perempuan itu selalu terjadinya tuh berulang? Ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan kekerasan, itu biasanya kan ada stasenya gitu atau ada Mmm, tahap-tahapannya gitu. Nah, seseorang yang punya relasi emosional, suami istri tentu kan ada, kedekatan emosional sehingga kadang-kadang memblurkan kekerasan itu. oh, Ya misalnya, oh dia lagi capek kali jadinya mukul, jadinya teriak, jadinya memaki. mmm, Dia lagi hilaf mungkin, gitu. Karena ada basic cinta itu ya tadinya oke, ya. Coba deh kalau misalnya terjadi oleh orang lain. Misalnya kita lagi di supermarket tiba-tiba ada orang yang memaki, mmm, gimana respon kita? Kan kita akan bereaksi keras marah, juga gitu, karena kita nggak punya kedekatan emosional dengan orang oh, tersebut. Nah, karena ini di rumah tangga tuh biasanya kayak, "Ah, lagi capek kali," dan segala macam, itu sekali, 2 kali. Dan untuk, pola ini sebenarnya bisa deteksi dari awal. oh gitu ya Teh? Iya, Oh, karena nggak mungkin tiba-tiba punya pola yang seperti itu. oh, Maksudnya ketika kita melihat pasangan tuh, lihat dah tingkat kematangan emosionalnya seperti apa, karena nggak jauh-jauh sih gitu ya, seperti itu. Dan kemudian juga ada memang yang, kekerasan seksual itu kan gini, misalnya, yang, melakukan kekerasan itu bertubi-tubi gitu ya, mhm, perempuan. Nah, terus kemudian ketika perempuannya merasa tersakiti, lalu dia merayu kembali. Jadi ada tuh mmm, love bombing-nya lagi oh, gitu. "Maafin lah," gitu kan, "aku tuh sayang banget, nggak mungkin lah saya niat seperti itu." Nah, makanya perempuan ini kadang-kadang bingung, sebagai korban kekerasan tuh bingung kayak, "Oh dia tapi masih cinta, terus kemudian saya punya anak, keluarga gimana, karena mmm, ini pilihan saya," dan segala macam. Makanya jadinya berulang. oh, Ya, oke jadi oke, susah untuk keluar. Jadi sorry to say untuk yang mengalami kekerasan khususnya ya dalam rumah tangga itu memang susah keluar kalau nggak dibantu. mmm, Jadi ragu-ragu. Udah curhat gini, "Ah nggak apa-apa udah baikan Mbak," gitu misalnya. Maju mundur oh. gitu. Tapi Teh aku punya temen sih Teh, dia emang, korban abusive. Mhm, Sama pacarnya dipukulin, padahal masih pacar, itu oke. dipukulin. Nah, dan memang ya gitu ketika si perempuannya akhirnya mereka berpisah, terus perempuannya sudah memiliki kebahagiaan sendiri, si mantan ini balik lagi, Mhm, ngasih cinta lagi, mhm. bohongin lagi, dan itu terus-menerus sampai akhirnya emang harus sadar lagi ya, sadar ke diri sendiri bahwa, "Oh ya aku teh korban sebenarnya." Betul betul. Sampai akhirnya dia minta tolong lah kepada Mmm. teman-temannya kayak, "Help, saya jadi korban," gitu. Iya iya iya. Nah tadi balik lagi Teh, tadi kan Teteh nyinggung soal woman support woman. Mhm. Tapi fenomena yang terjadi itu kadang kenapa sih Teh, malah kadang perempuan yang akhirnya menjatuhkan perempuan itu sendiri? Apa sih yang terjadi? Apa sih Mhm. masalahnya? Yang sangat disayangkan ya Teh Mhm, ya, ternyata perempuan tuh saling julid ya, mhm, saling gosip dan segala macam. Kalau misalnya gini, kalau seseorang itu sudah aman dengan kehidupannya, sudah bahagia, dia tidak akan punya energi dan waktu untuk merendahkan perempuan lainnya, mmm, gitu ya. Jadi seseorang yang berkata kasar, mungkin ya menilai, sikap atau pilihan perempuan lain itu jelek dan segala macam, sebetulnya ada something wrong gitu ya. Dia juga punya masalah mmm, sehingga merasa harus merendahkan orang lain supaya dia merasa hidupnya jauh lebih baik, mmm, gitu. Nah itu adalah, sebuah apa ya, pengalihan lah sebetulnya dia juga banyak struggling-strugglingnya, luka-lukanya gitu. Sehingga supaya merasa lebih baik kayak, "Oh kamu mah itu kurang oke nih dalam hal keputusan A, B, C," gitu. "Kamu melahirkannya secara begini, aku mah lebih keren," gitu. Terus kemudian iri-iri mmm, sosial gitu ya, "Ya pantes aja bisa soft spoken karena ada babysitter," dan segala macam. mhm, Nah, padahal dirinya lagi tergores, barangkali di ah, rumahnya tidak mendapat support system, sehingga baby blues, sehingga dia jadi kasar ke anak dan segala macam, gitu. Kalau ah, kita lihatnya, secara jernih, ya sudah kalau orang punya negatif komen dan segala macam mungkin hidupnya lagi
nggak Nggak baik-baik baik-baik saja, saja. begitu. Butuh pengalihan ya, Teh, ya? Iya, karena ya betul sih seperti itu, mungkin lagi terganggu. Ya karena Mhm. memang kadang suka disayangkan ketika ada seorang perempuan yang berani untuk speak up di Mhm. media sosial, perempuan lainnya malah mempertanyakan, "Kenapa baru sekarang? Iya, Kenapa? sayang. Kenapa?" Gitu. Jadi lebih baik berempati terlebih dahulu, sobat perempuan. Kita Mhm. berempati dulu, mendukung, memberikan support gitu ya, Teh, Iya, ya? betul. Karena kalau perempuan bersatu tuh kuat banget loh. Iya. Mungkin tanpa bertanya kenapa kali ya, Teh, ya, kalau Iya, support tuh ya? atau bertanyanya gini, "Apa yang bisa saya bantu?" Oh, Gitu. diubah berarti Iya, pertanyaannya. jangan tanya, "Kenapa sih kok baru sekarang? Mhm. Kenapa diem aja? Kenapa begini, memilihnya yang begini?" Coba tanya sekarang, "Aku bisa bantu apa?" Gitu. Betul betul, ganti pertanyaannya. Oke, setelah panjang lebar membahas tentang media sosial, terus juga menyinggung sedikit kekerasan. Nah, gimana sih Teh cara kita lebih peka terhadap orang-orang sekitar? Mhm. Karena kan kadang orang-orang yang banyak orang yang tertutup gitu Iya. dengan perasaannya, dengan kesedihannya. Mhm. Bagaimana kita bisa peka untuk melihat orang sekitar? Kepekaan sosial tuh perlu latihan ya, Mmm, gitu. Jadi kita juga perlu mencermati satu kondisi, orang lain gitu ya, perlu latihan. Makanya kepekaan sosial itu, eee, dilatih dari hari ke hari gitu. Contoh yang sederhana yang bisa kita lakukan, ya kita bertanya aja kabar dengan kesungguhan gitu. Jadi nanya apa kabar itu beneran pengen tanya, mmm, udah lama nggak ketemu, gimana sekarang kehidupan?" Gitu ya, live update gitu loh kalau ketemu oh, sesama perempuan misalnya. Oh gitu dan segala macam. Karena kita nggak tahu barangkali pertanyaan kita bisa menyelamatkan hidup satu nyawa. mmm, betul betul. Kebayang nggak orang yang punya masalah dan sangat putus asa, ngerasa dirinya tidak berharga, tidak ada yang menginginkan keberadaan dirinya di dunia ini, terus ada yang bertanya, "Gimana kabarnya? Udah lama nggak dengar cerita kamu." Itu kan ngerasa, "Oh di dunia ini saya masih punya harapan ya, Mhm. ada yang ingin menanyakan kehadiran." Gitu. Jadi makanya sering-sering bertanya, cek kabar kanan kiri, ya yang terdekat lah gitu ya, keep in touch. Sekarang kan teknologi canggih Iya, ya, betul betul. sekedar telepon atau teks gitu ya kalau misalnya udah lama nggak ketemu, atau ya komen-komen di story-story-nya, "Ih seneng banget ya lagi liburan," atau, "Apa kabar? Kok lama nggak update story?" Gitu. Tapi ya kadang ya Teh, suka jadi suuzon sekarang mah. Kayak misalnya nyanyi, "Apa kabar?" Terus pasti orang akan berpikir, minjem duit ini, minjem duit." Kayak gitu Teh. Jadi mungkin sobat perempuan kalau bertanya tuh agak panjang, "Apa Mmm, kabar? Sudah lama nggak ketemu, gimana? Ada mhm, cerita apa?" Dan sebagainya gitu ya. Atau iya. mungkin kasih notes, bukan minjem uang gitu ya, biar dibales. Disclaimer-nya di depan. Disclaimer di depan. Karena mungkin entah mengapa ketika ada orang yang bertanya, "Apa kabar?" Pasti tuh stigmanya tuh kayak, ini pasti orang mau minjem uang," gitu. Padahal pengen nanya kabar Iya, beneran padahal ya. nanya kabar beneran. Iya iya. Betul banget, Teh. Terus juga mungkin, aku juga pengen mungkin dari kacamata psikolog untuk melihat atau mungkin motivasi Mhm, untuk orang-orang yang merasa ragu akan dirinya, mhm, yang tidak percaya diri akan dirinya karena dia membandingkan dengan orang lain. oke. Jadi untuk perempuan-perempuan di luaran sana yang merasa dirinya kurang berharga, coba kenali lagi diri sendiri. Yakinlah ada suatu hal yang kita punya yang orang lain nggak punya juga gitu. Fokus kepada hal-hal yang kita punya, upgrade diri, kemudian juga, cari support system atau lingkungan yang positif. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan, bagaimana kita mengakses informasi juga harus dipilih, Mmm, difilter lah ya, terus, dikurasi waktunya sampai mana gitu, sehingga kita bisa fokus sama diri sendiri dan fokus terhadap hubungan sosial di dunia nyata, ah, ya. Kita cek kanan kiri kita nyaman nggak ya?
diskusi sama kita, nyaman nggak ya main sama kita. Hmm. Itu yang jauh lebih berharga dibandingkan likes dan komen di media sosial gitu. Karena kan hubungan nyata ini kan lebih genuine nih ya. Kita tuh bisa melihat secara keseluruhan gitu. Kalau kita nggak suka ya mungkin kita bisa membatasi diri langsung gitu. Itu kan kelihatan gitu. Jadi pinter-pinterlah kita menjaga diri kita dengan cara menyayangi diri kita sendiri. Yang pertama, karena nggak ada yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita selain diri kita sendiri. Oke, Teh Faina. Ini nih ada pertanyaan menarik nih. Aku punya pertanyaan menarik dari sobat-sobat perempuan yang Gen Z ini ya. Sobat Gen Z gitu ya. Ada pertanyaan pertama adalah, apa arti sukses di mata seorang psikolog? Kesuksesan ya, banyak parameternya ya. Tapi mungkin saya mau mencuplik dari kesehatan mental deh yang kita kaitkan ya. Jadi seseorang yang sehat mental itu harus bisa berperan secara efektif dengan peran-perannya yang beragam. Kedua, harus bisa mengelola emosinya dengan baik. Ketiga, bisa berdampak ke lingkungan. Kalau bisa tiga-tiganya, itu mungkin sukses ya. Karena akan banyak sekali hal-hal positif di dalam sana gitu. Oke, tuh catat ya. Lalu yang kedua, ini agak sedikit curhat nih. Karena kan kalau sekarang tuh di media sosial tuh ada fenomena standar TikTok nih, Teh Faina ya. Ini dia yang curhat katanya, dengan adanya standar TikTok agak sulit nih mendekati perempuan-perempuan karena ada bare minimumnya katanya. Kalau standar TikTok tuh minimal jemputnya pakai mobil NMAX gitu misalnya kayak gitu ya. Pakai motor, pakai mobil, pakai NMAX gitu ya. Mungkin tanggapannya sebagai seorang psikolog tuh gimana? Ya, ini kan berarti Gen Z itu memang lagi masanya ya eksplorasi gitu ya. Oh, gimana nih caranya untuk dapat pasangan dan segala macam. Lebih baik banyak-banyak upgrade diri aja ya, upgrade diri. Lalu carilah orang-orang positif yang bisa membuat kita juga jauh lebih oke secara kualitas gitu. Nanti kalau kita sudah oke secara kualitas, maka akan tervibrasi ke area-area yang di luaran sana, akan terhubung juga dengan orang-orang yang punya vibrasi positif tadi gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan selera orang lain, nggak bisa memaksakan standar orang lain gitu. Jadi bukan ke orangnya, tapi ke diri kita dulu sendiri. Nanti yakinlah akan hadir nih sosok-sosok yang ternyata sama nih value-nya sama kita, asik diajak ngobrol, jadi lebih realistis gitu. Ya kan, karena kan kita mengejarnya yang ada di dunia nyata kan, gitu, lebih realistis dan sama-sama berproses lah gitu ya. Jadi tetap semangat dalam mencari pasangan. Tuh dengerin ya. Karena yang nanya ada di sini ya, sobat perempuan ya. Oke, terakhir ya Teh Faina ya. Aku mau nanya 2 pertanyaan terakhir. Oke. Yaitu apa sih sebenarnya yang harus kita kejar? Terlihat berhasil atau memang benar-benar berhasil dan aman dan baik-baik saja? Ya pastinya yang kedua ya Teh. Betul-betul ngerasa aman. Jadi keberhasilan itu adalah suatu bentuk atau hasil ya dari keamanan kita dalam melakukan peran di setting-setting kehidupan kita gitu. Jadi pastikan diri kita aman dulu gitu. Kemudian bisa bisa berdampak ke lingkungan luar dengan positif juga dibandingkan kita hanya mencitrakan baik-baik saja atau keberhasilan yang nampaknya semu gitu, padahal kitanya nggak bahagia. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau ada perempuan yang sedang merasa tertinggal, apa pesan-pesan yang ingin Teh Faina sampaikan? Jangan merasa tertinggal dengan orang lain, karena kita punya start yang berbeda-beda, kita pribadi yang berbeda-beda, tantangannya pun berbeda-beda gitu. Jadi kenali diri, saya ulangi lagi, kemudian juga kita bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Itu biasanya kita akan jauh lebih termotivasi. Karena keberhasilan kecil itu tetap harus dihargai.
dari hari ke hari, keberhasilan kecil jadi besar, gitu. Terima kasih banyak Teh Fahina Oke, untuk dengan senang obrolannya episode hati. kali ini. Terima kasih untuk perspektifnya. Jadi buat teman-teman atau sobat perempuan di luar sana, yuk mari kita mulai mencintai diri kita sendiri. Kita itu berdaya, kita itu berharga. Jangan ada insecure, apa itu insecure gitu ya. Terima kasih, semoga episode kali ini bisa menjadi inspirasi atau merefleksikan diri untuk sobat perempuan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmi dan Teh Fahina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.